Terima kasih mulia Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati. Nggak apa-apa kalau kami bagikan duluan ya mulia. Kami bagikan duluan. Ya, dan sama-sama. Ini 3, ini asli. Ada ya, Pak Jaksa. Kami lanjutkan ya mulia. Nota pembelaan atau pledoi terdakwa Haji Khairudin Syahini, Bupati Labuan Batu Utara, kami susun setebal 309 halaman dengan sistematika 9 bab. Bab 1 pendahuluan kami anggap dibacakan, bab 2 surat dakwaan dianggap dibacakan, bab 3 fakta persidangan kami anggap dibacakan, yang keempat surat tuntutan kami anggap dibacakan, yang kelima analisa fakta, bagaimana kami menganalisis fakta persidangan yang di hadapan persidangan ini. Kemudian yang keenam analisa yuridis kami anggap juga dibacakan. Analisa yuridis ini kami fokus sama dengan tuntutan penuntut umum di pasal 3 yang kami bahas analisa yuridisnya. Yang ketujuh pertanggungjawaban pidana, 8 kesimpulan dan 9 penutup. Yang kami bacakan ringkas nanti adalah pertanggungjawaban pidana mulai dari halaman 114, kami bacakan langsung di halaman 118. Kemudian yang mulia, kami juga menyajikan barang bukti terdiri dari L sebagai tanda lampiran 1 sampai dengan 433 ada di hadapan ini. Meskipun beban pembuktian itu ada pada penuntut umum, tapi kami tetap juga berupaya menyajikan barang bukti yang sama untuk membuktikan tidak adanya kesalahan daripada terdakwa. Perlu diketahui, nota pembelaan ini pledoi memohon pembebasan terdakwa. Kami mulai ya mulia. Baik, terima kasih. Kami lanjut yang mulia. Pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Halaman 118. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara akuo, di mana terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dan ahli ajacat, serta keterangan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang mengandung unsur kesalahan dan tercela sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. 1. Perbuatan terdakwa menandatangani surat keputusan Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara A. Nomor 973 dan seterusnya, B. Nomor 973 dan seterusnya, C. Nomor 973 dan seterusnya, bahwa perbuatan terdakwa menandatangani SK Bupati Akuo didasari hal-hal sebagai berikut. Bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani oleh Bupati atau terdakwa, terlebih dahulu pihak BPKAD melakukan koordinasi konsultasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penggunaan DBH PBB sektor perkebunan tersebut. Bahwa setelah dilakukannya konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut, maka BPKAD menyusun dan membuat draft SK Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara Akuo, kemudian dilakukan proses eksaminasi oleh Kabak Hukum Pemkab Labuan Batu Utara agar SK Bupati tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdakwa selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara saat itu menandatangani SK Bupati tersebut setelah terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Kabak Hukum dan melihat sudah adanya para koordinasi oleh Wakil Bupati, Asisten 1, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas BPKAD dan Kabak Hukum. Oleh karenanya, menurut pemikiran terdakwa, SK Bupati tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati tinggal menandatangani SK tersebut. Bahwa SK Bupati tersebut dibuat oleh Dinas BPKAD termasuk dalam menentukan besarnya persentase pembagian DBH biaya pengangkutan PBB sektor perkebunan yang berdasarkan pada pembagian tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. A. Bupati
sebesar 30%, B. Wakil Bupati sebesar 15%, C. Sekretaris Daerah sebesar 5%, dan D. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD sebesar 50%. Bukti L9, L172, dan L200. Bahwa terdakwa selaku bupati tidak terlibat maupun dilibatkan dalam penyusunan SK bupati tersebut, juga tidak memberikan arahan atau intervensi kepada pihak BPKAD dan tidak ikut serta dalam menyusun dan penganggaran APBD dan atau PAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014, dan 2015 bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara terkait dengan DPH biaya pemungutan PBB sektor perkebunan tersebut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Dinas BPKAD. Bahwa SK Bupati tersebut dibuat dan dikeluarkan sebagai peraturan teknis untuk mengatur pelaksanaan dari Perda APBD dan atau PAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara sebagaimana disebutkan dalam konsideran, mengingat pada SK Bupati tersebut, yaitu mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara nomor 1 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013 dan seterusnya, bukti L9, L172, dan L200, bahwa penggunaan DPH biaya pemungutan PBB sektor perkebunan Kabupaten Labuan Batu Utara telah berlangsung sejak berdirinya Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2009 sebagai pemekaran dari Kabupaten Labuan Batu, di mana terdakwa selaku bupati juga mengeluarkan SK Bupati tahun 2010, 2011, dan 2012. Akan tetapi tidak dipermasalahkan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan BPKAD Kanwil Provinsi Sumatera Utara, bukti L2 sampai dengan L5, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan terdakwa menandatangani SK Bupati tahun 2013, 2014, dan 2015 aku adalah perbuatan administrasi negara dalam jabatannya selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara periode 2010-2015 guna melaksanakan peraturan daerah atau Perda APBD PAPBD tahun 2013, 2014, dan 2015. Oleh karenanya tidak ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. 2. Perbuatan terdakwa menerima uang biaya pemungutan DPH PBB sektor perkebunan tahun 2013, 14, 15 sebesar 595 juta dan sekian, bahwa perbuatan terdakwa menerima uang biaya pemungutan DPH PBB sektor perkebunan tahun 2013, 2014, dan 2015 sebesar 595 juta sekian berdasarkan pelaksanaan atau realisasi dari peraturan daerah atau Perda Kabupaten Labuan Batu Utara 2013, 2014, 2015 junto surat keputusan Bupati Labuan Batu Utara 2013, 2014, dan 2015, bahwa uang biaya pemungutan DPH PBB sektor perkebunan tahun 2013, 2014, dan 2015 bukan hanya diterima oleh terdakwa selaku bupati yang menandatangani SK Akuo, akan tetapi juga diterima oleh 112 orang lainnya termasuk wakil bupati dan sekretaris daerah, namun tidak dimintai pertanggungjawaban pidananya. Bahwa kemudian atas dasar kesadaran sendiri dan itikat baik pada tanggal 1 April 2019 terdakwa telah mengembalikan uang biaya pemungutan DPH PBB sektor perkebunan tahun 2013, 2014, dan 2015 sebesar 595 juta seterusnya ke rekening kas umum daerah RKUD Kabupaten Labuan Batu Utara nomor 211 dan seterusnya di Bank Sumut bukti L268, di mana kemudian terdakwa menyurati kepada 112 orang penerima lainnya untuk juga mengembalikan uang tersebut yang secara bertahap sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 17 Juli 2019 telah dikembalikan secara utuh ke kas umum daerah Kabupaten Labuan Batu Utara, yaitu sebesar 2.186 sekian. Bahwa dengan dikembalikannya dana bagi hasil DPH biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014, dan 2015 oleh para penerima, maka terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 tidak ada lagi permasalahan kerugian keuangan negara, di mana telah kembali secara utuh ke kas daerah Pemkab Labuan Batu Utara dan telah digunakan untuk biaya pembangunan Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2019 melalui mekanisme APBD.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan terdakwa menerima uang biaya pemungutan DPH PBB sektor perkebunan tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 595 juta sekian berdasarkan hukum, yaitu pelaksanaan dari undang-undang berupa Perda APBD atau PAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014 dan 2015. Oleh karenanya tidak ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa, justru terdakwa dan 112 penerima lainnya telah menjalankan penentuan perundangan sebagaimana mestinya, sehingga belasan hukum untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Alasan penghapusan pidana berdasarkan ketentuan pasal 50 KUH pidana yang menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Alasan pembenaran adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dengan demikian, perbuatan terdakwa Kaharudin Shah, sarjana hukum selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara periode 2010-2015 yaitu menandatangani SK Bupati nomor sekian dan seterusnya merupakan kebijakan teknis administrasi untuk melaksanakan peraturan daerah Perda Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 14 dan 15 bahwa perbuatan terdakwa Kaharudin Shah, sarjana ekonomi selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara periode 2010-2015 menerima uang biaya pemungutan DPH PBB sektor perkebunan tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 595 juta sekian merupakan pelaksanaan atau realisasi dari peraturan daerah Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014 dan 2015. Jo Sunto Surat Keputusan Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014 dan 2015 Akuo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kaharudin Shah, sarjana ekonomi selaku Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara periode 2010-2015 bukan suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, atau pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki pertanggungjawaban pidana Strafrecht van der Person. Demikian, terdakwa tidak memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum. Bahwa selain itu, meskipun tetap dipaksakan oleh penuntut umum, terdakwa dituntut telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi, berdasarkan pasal 50 KUH pidana, maka terdapat suatu alasan penghapusan pidana di mana tidak dapat dimintai perbuatan terdakwa yang melaksanakan perintah peraturan undang-undang, yaitu peraturan daerah atau Perda APBD PAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2013, 2014 dan 2015. Dengan demikian, beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan 9 penutup halaman 132 yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sekalian. Berdasarkan uraian nota pembelaan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara aku memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Haji Harudin Shah Sitorus SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 2. Membebaskan terdakwa Haji Harudin Shah Sitorus oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa Haji Harudin Shah Sitorus dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara aku pada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Tim penasihat hukum terdakwa Lubis Nasution and Partner, Fadli Nasution, Julfikri Lubis, Haikal Nugraha,
Rinaldi Sandri Nasution, Ragil Siregar, Ali Isnandar, Dodi Siagian ditandatangani. Demikian yang mulia. Lampiran kami nanti ada soft copy dalam bentuk flash disk, dan ini barang bukti yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan. Surat kopi Netherlands, kopi dari kopi. Ya, semua kopi dari kopi kami Netherlands, kantor pos. Terima kasih yang mulia. Ya, soft copy ada. Semoga menjadi putusan yang terakhir bagi yang mulia. Baik, saudara terdakwa, selain dari nota pembelaan